nafas gitu. Berarti kayak satu hal yang penting, paling penting dalam kehidupan kita gitu. Dan doa itu nafas lah bagi kehidupan orang percaya. Itu sih. Ya, terima kasih Arta. Baik, benar sekali seperti yang Arta bilang tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah Your Breath, yang artinya nafas. Sebagaimana kita tahu, doa adalah nafas bagi orang Kristen. Nah, ini akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh kakak kita, Kak Damasti Rohani. Kepada Kak Damasti Rohani, kami ucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati Kak. Baik, tibalah kita menyiapkan hati kita akan memulai jam doa komponen pelayanan KMK UPFH. Ya, baik, terima kasih Kak. Siapkan hati kita, teman-teman komponen pelayanan, Tuhan merancangkan hidupmu, hidup kita itu sungguh amat baik. Damai sejahteranya, Dia sediakan bagi kita. Rahmat yang baru selalu, Ia persiapkan bagi kita. Ia mau ada rasa syukur dari hatimu dengan ketulusan hati. Oleh sebab itu, bolehlah kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui lagu ini, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Tibalah saatnya kita untuk berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan karena kasih-Nya yang masih ada sampai saat ini. Dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, kita diberikannya. Terkhusus di tengah pandemi ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keluarga, KTB, PKK, AKK yang sampai saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita, karena di tengah situasi pandemik ini, kita masih tetap diisi dengan kelompok kecil. Terkhusus kita sebagai komponen pelayanan, kita masih bisa melayani, mengerjakan bagian kita, bahkan memberi diri, walaupun secara virtual. Mari kita mengucap syukur. Mari kita bersyukur seturut pengenalan kita akan Dia. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Baik teman-teman, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihinilah aku ya Tuhan, sebab aku sesak, karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Inilah Mazmur Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Mazmur ini adalah doa dan ungkapan dari pergumulan seorang Daud mengenai kesusahan dan ratapan yang dialaminya. Dalam kesusahan ini, pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat ia berlindung. Seperti daun yang terus bersandar dan menyembah Tuhan, layaknya lah kita juga menyembah Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, nyanyian dan pujian hanya baginya. Karena dialah Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan lagu pujian kita, nyanyi dan bersoraklah.
keajaiban kasih-Mu, menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita naikkan doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun kita tidak setia, namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap setia. Mari kita menyembahnya, mari kita berdoa. Mari kita menyembah Allah kita, Allah yang terus memelihara hidup kita, menolong dan memampukan kita sampai saat ini, agar dapat mengerjakan bagian kita, studi kita, dan bahkan keluarga kita. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Allah kita, Allah yang Maha Ampun, yang telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita menyembah Allah kita seturut pengenalan kita akan Dia. Amin. Baik teman-teman, di dalam kitab Yesaya mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah bak kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Layaknya satu judul lagu ini, Seputih Bulu Domba. Saya mengajak teman-teman bukan hanya untuk menyanyikan, tapi juga meresapi setiap bait dari lagu ini.
Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita satukan hati kita berdoa, mengakui segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita atas setiap segala kesalahan dan segala sikap, segala pikiran, perkataan, serta perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam beberapa waktu yang kita jalani. Mari kita mengaku kesalahan kita. Mari kita mengaku dosa kita atas ketidaksetiaan, ketidakperjuangan, dan ketidaktaatan kita dalam mengerjakan pelayanan ini. Roh Allah yang ada di dalam kita redup, keinginan daging dan kemalasan menguasai kita. Mari kita mengakui dan akuilah itu di hadapannya. Mari kita mengaku dosa kita karena kita sering lari daripadanya, tidak taat mengerjakan disiplin rohani, dan tidak taat untuk terus berelasi dengannya. Mari kita mengaku kepadanya. Mari akuilah segala dosa kita seturut pengenalan kita akan Dia.
Amin. Baik teman-teman, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kepada Kak Damasti Rohani, kami persilahkan Kak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih, Dek. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Apakah suara kakak jelas? Oke, Jelas, baik. Kak. Ya, terima kasih. Nanti kalau tidak jelas mohon diingatkan ya adik-adik ya. Selamat malam minggu untuk kita semuanya. Semoga Selamat malam minggu. semoga semuanya sehat, sukacita di rumah masing-masing, dimanapun adik-adik berada ya. Kita bersyukur malam ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berjam doa dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita belajar firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Pada malam hari ini, kami menghadap-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji-Mu lewat pujian, sudah menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, dan bahkan mengaku dosa kami ya Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang sangat membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan, pada malam hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh berkumpul lewat Zoom ini ya Tuhan, dalam ibadah jam doa kami. Mohon ya Roh Kudus, Engkau menolong kami satu persatu, di kamar kami masing-masing, di rumah kami, dimanapun kami. Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, Engkau menguduskan dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan konsentrasi daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memahamkan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua kami boleh mendengar Allah berbicara kepada kami, dan kami tunduk kepada firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sangat tidak berat, yang sangat tidak layak ini Tuhan, bahkan sangat terbatas ini, memohon kiranya Allah melayakkan, bahkan kiranya Allah memberkati dan menolong, sehingga firman-Mu yang dimuliakan, dan Engkau yang kami senangkan melalui ibadah jam doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu sepenuhnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Amin. Baik, adik-adik terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah Your Breath ya. Tadi sudah disampaikan oleh MC kita, dan di antara pilihan kakak minta share screen-nya ya, Dik. Kakak, oke baik. Bersyukur sekali ya, di tengah-tengah kita pasti punya pilihan lain untuk kita kerjakan malam ini, tetapi kita memilih untuk mengikuti jam doa. Pasti itu karena pekerjaan Tuhan dalam kita ya. Terkadang banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu, banyak pilihan lain yang bisa kita lakukan gitu. Tetapi kita dengan pertolongan Tuhan, adik-adik memilih untuk mengikuti jam doa, tentu itu juga pekerjaan Tuhan dalam diri adik-adik ya. Kita kepada pembahasan pertama selanjutnya, apakah ada manusia yang tidak membutuhkan Allah? Ya, pertanyaan ini tentu akan bisa kita diskusi kalau kita ketemu langsung, kita akan berdiskusi lama tentang ini ya. Apakah ada manusia yang tidak membutuhkan Allah? Kemungkinan adik-adik akan langsung menjawab, ya nggak ada dong gitu. Tetapi pada kaum tertentu bilang, ya mungkin aja, kenapa rupanya ada orang yang tidak membutuhkan Allah gitu. Tetapi kalau kita bahas, kita pelajari lebih lanjut, apakah memang benar ada manusia yang benar-benar merasa ateis gitu ya? Benar-benar dia itu tidak membutuhkan Tuhan? Ya, dengan dunia yang makin modern, makin maju,
seolah-olah kita lihat terkadang manusia tidak butuh Tuhan gitu. Dan semakin maju dan modernnya kehidupan di dunia ini, agama itu, hal-hal yang religi itu seperti terbelakang gitu. Tetapi kalau kita selidiki lebih detail, lebih dalam, sebenarnya itu hanya gejala ya, bahwa sesungguhnya hal yang religi dan agama itu tidak terbelakang gitu. Mengapa gitu? Karena banyak manusia, bahkan bukan maksud Kakak bukan orang-orang yang kaum awam ya, tetapi para pejabat, para pesohor gitu, bahwa mereka juga mmm, membutuhkan Allah, membutuhkan, sesuatu, kuasa lain yang mampu menjawab kebutuhannya gitu. Jadi makanya tidak heran kalau kita, eee, pernah dengar misalnya pejabat pergi untuk, melakukan, eee, perdukunan gitu, karena untuk sebuah keinginan dia gitu, untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal itu di tengah-tengah, eee, zaman yang modern dan dia dengan status jabatan yang, eee, cukup bagus begitu ya. Kemudian juga ternyata juga manusia dengan era digital kita lihat, era digital sekarang menyita banyak waktu kepada pilihan-pilihan kesenangan, teknologi. Bahkan juga dengan kondisi sekarang kita lihat, kehidupan yang berubah, kehidupan kita yang berubah, banyak kesenangan-kesenangan yang akhirnya itu mengabaikan hal-hal yang religi gitu. Dengan media sosial, dengan hiburan, banyak yang lain gitu. Tetapi kita mengakui bahwa banyak manusia yang mengalami hidupnya kosong. Maka kita lihat sudah sedemikian terkenal seseorang, sudah secara fisik sempurna dikatakan, tetapi banyak yang depresi. Bahkan juga ada yang akhirnya sampai memutuskan mengakhiri hidup di tengah-tengah karirnya yang meningkat. Adik-adik pasti tentu tahu tentang hal ini atau informasi-informasi ini gitu. Bahwa memang manusia mengalami kekosongan hidup di tengah-tengah dia mencari kesenangan duniawi dengan teknologi yang ada, dengan banyak hal yang ditawarkan dunia ini, dengan apa mungkin yang dia peroleh gitu. Apa yang sudah dia raih, tapi sebenarnya banyak manusia yang mengalami hidupnya kosong. Selanjutnya, next slide deh. Di tengah-tengah manusia yang mengalami kekosongan itu, artinya bahwa kita kita gini, baik Kakak coba bahas bahwa apakah juga orang yang sudah mengatakan mengenal Tuhan itu juga dia pernah mengalami hal yang seperti itu, artinya mengalami kegamangan hidup, seolah-olah hidup nggak berarti. Pernahkah? Pasti pernah gitu. Di saat mana? Di saat mana seseorang juga mengalami kekosongan hidup itu seolah-olah tidak berarti, kok kayaknya hidupku seperti ini gitu, ada ketidaknyamanan, ada kecemasan, ada kekhawatiran yang luar biasa yang dia tidak bisa kendalikan. Semua itu sebenarnya adalah bukti bahwa manusia membutuhkan kekuatan lain, bahkan juga kuasa lain yang bisa menjawab kebutuhannya. Dan terkadang itu harus kita akui bahwa memang kita manusia sangat terbatas ya. Kita perlu datang kepada yang tidak terbatas gitu. Kalau kita manusia yang sangat terbatas ini, kita perlu kepada yang tidak terbatas. Nah, doa itu apa? Doa adalah kita sadar kita membutuhkan dari pihak lain. Yang kita sadar kita sendiri manusia dan dunia tidak cukup menjadi jawaban. Terkadang kita sudah ada keluarga begitu ya, sudah ada teman, sudah ada bapak mama gitu, kita punya studi gitu. Tetapi kita merasa bahwa memang tidak menjadi jawaban semua itu. Ada hal yang
kita secara emosi tidak dipuaskan, secara pikiran, kejiwaan kita tidak dipuaskan gitu. Banyak hal yang kita akhirnya mungkin kita sudah mencapai tertentu atau mungkin kita pun tidak mencapai tertentu gitu. Dan akhirnya kita tidak damai sejahtera atau tidak tenang. Dan semua akhirnya hidup kita seolah-olah seperti tadi, ada kegamangan hidup, ada kekosongan hidup gitu. Nah, sebenarnya di dalam hal itu kita sebagai manusia sangat membutuhkan sesuatu hal yang tidak terbatas, yang sangat jauh berbeda dengan kita yang sangat terbatas ini gitu. Dan dunia ini nggak ada jawaban untuk itu. Dan itulah sebabnya manusia yang terbatas berusaha terhubung dengan yang tidak terbatas. Nah, siapa yang tidak terbatas? Siapa yang tidak terbatas itu? Yang kekal, yang berkuasa. Dia adalah Tuhan. Nah, manusia terbatas, masih di slide yang sama, manusia terbatas oleh waktu, kapan lahir dan mati. Bahkan bukan soal kapan lahir dan mati, manusia juga terbatas soal fisik. Bisa jadi sakit, bahkan juga pengetahuan. Sepintar-pintar apa seseorang, dia pasti terbatas. Sehebat-hebat apa seseorang dalam olahraga kah itu, dia mengalami keterbatasan. Dalam banyak hal manusia sangat terbatas. Apalagi soal waktu. Manusia punya waktu. Oke, lahir dan akhirnya akan mati. Nah, dalam semua itu kita perlu datang kepada yang tidak terbatas. Kita datang kepada yang tidak kelihatan. Tetapi dia ada. Kita tidak pernah melihat Allah atau tidak pernah bertemu secara langsung fisik ya, maksudnya fisik. Tetapi kita mengetahui dia pasti ada. Dan dia ada gitu. Sebenarnya kakak pun melihat adik-adik di sini, dan kalian pun adik-adik melihat kakak di sini, sebenarnya itu adalah oleh dia gitu, yang tidak kelihatan, oleh dia yang berkuasa, oleh dia yang tidak terbatas itu. Adik-adik dengan posisi duduk masing-masing, ada yang mungkin nyaman, ada yang ngambil posisi tidak nyaman atau bagaimana. Kita semua dengan kondisi kita masing-masing. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui. Adik-adik terbatas mengetahui hati kakak. Sebaliknya juga demikian. Tetapi Tuhan sungguh tidak terbatas gitu. Nah, dia yang tidak terbatas itu, kepada dialah seharusnya kita datang. Kepada dialah seharusnya kita menyampaikan seluruh hidup kita. Mengkomunikasikan pikiran dan hidup kita. Selanjutnya, Dek. Nah, dalam semua itu, cakupannya kepada kita yang mempercayai yang tidak terbatas itu semua adalah sangat bersangkut paut erat dengan iman. Silahkan slide-nya, Dek. Jika kita tidak beriman, sungguh, maka kita tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu membesarkan pikiran kepada Allah gitu, yang tidak kelihatan gitu. Memusatkan hati kita kepada Allah yang tidak tampak jelas. Nah, kalau misal nih berdoa, kalau kita katakan seperti judul yang Kak buat, jika tidak beriman, sungguh-sungguh maka tidak bisa berdoa. Kenapa? Selanjutnya, Dek, silahkan langsung dibuat aja semuanya. Nah, enggan berdoa, ragu berdoa, malas berdoa. Hati-hati, jangan sampai kita kehilangan iman. Kenapa gitu? Karena kalau sampai kita kepada posisi itu enggan berdoa gitu, pagi-pagi enggan berdoa, bangun, kok rasanya enggan berdoa, memilih yang lain gitu. Hati-hati benar gitu. Jangan sampai kita kehilangan iman gitu. Benar bahwa kita tidak melihat Tuhan. Kemudian ketika kita bangun pagi mungkin apa yang kita pilih. Atau dalam kondisi orang tidak melihat kita, apa yang kita pilih dan kerjakan. Hati-hati bahwa Allah yang tidak kelihatan itu melihat kita gitu, mengawasi kita. Kita tidak melihat gitu bahwa Allah langsung, "Hei, kamu melakukan ini. Hai, kamu melakukan ini. Hai, kamu melakukan." Tidak, Tuhan tidak langsung menghakimi kita seperti itu gitu. Tetapi roh yang dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita gelisah
ketika kita melakukan hal-hal yang di luar yang Allah mau, pilihan-pilihan hidup yang di luar kehendak Tuhan. Artinya bahwa kalau kita enggan berdoa, ragu-ragu berdoa, malas berdoa, memilih kepada keinginan dan keegoan kita, ya memang sesungguhnya karena kita tidak sungguh-sungguh beriman. Mengapa manusia berdoa? Lalu kalau misalnya nih kita tidak sungguh-sungguh berdoa, malas berdoa, dan kita kehilangan iman. Padahal sebenarnya kita butuh kepada sesuatu kuasa yang sanggup menolong kita dengan keterbatasan kita gitu. Padahal sebenarnya kita membutuhkan Allah, tetapi kita enggan, kita malas, kita ragu datang kepadanya. Karena apa? Kita kurang iman. Jadi, sebagai manusia yang sangat terbatas, yang sangat tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan kita, bahkan jiwa kita, seharusnya lah kita datang kepada kekekalan. Siapa kekekalan? Yang memiliki kekekalan, yang memiliki yang tidak terbatas itu, yaitu adalah Allah. Kalau kita datang membawa hidup kita kepada kesenangan-kesenangan kita, keinginan kita, kepada juga dunia ini, itu tidak akan menjawab persoalan hidup kita. Yang ada adalah penyesalan. Suatu saat kita akan menyesal. Jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, tapi mungkin detik ini setelah kita melakukan dosa ataupun ketidaktaatan kepada Allah, ataupun kita tidak terkoneksi kepada Allah, kita enggan berdoa, kita malas berdoa. Kalau kita benar-benar memang sudah lahir baru, kita akan menyesal. Tapi sebaliknya seperti tadi, kalau tidak, hati-hati, jangan sampai kita kehilangan iman. Kalau kita terus bermain-main dengan rohani yang malas berdoa, enggan berdoa, tidak melawan kemalasan itu, tidak melawan dosa yang terus menguasai dan merongrong kita. Sebenarnya dosa itu begitu ya. Kita benar-benar dirongrong gitu, dikendalikan, mau dikuasai olehnya. Dan dosa itu pingin ya kita terus begitu gitu. Tetapi sesungguhnya ketika kita terus menikmati dosa itu, penyesalan dan kalau ibaratnya kata sederhana penyesalan itu nggak ada arti gitu. Maka ketika masih Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri peluang bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk datang kepadanya, mari datang untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Selanjutnya deh, slide-nya. Jika tidak beriman maka ya tidak sungguh berdoa seperti tadi ya, yang sudah kakak apakan. Jika tidak beriman maka tidak bisa berdoa ya. Lanjut ke yang tadi deh, sorry, lanjutkan aja. Tadi kakak karena mengulang judulnya. Nah, ini adalah kembali kepada tadi ya, bahwa berdoa memusatkan pikiran kita kepada Allah. Maka jika ada yang akan kita minta, sorry deh, balik lagi ke yang tadi. Ternyata dengan judul yang sama ya. Nah, berdoa memusatkan pikiran kita kepada Allah, maka jika ada yang akan kita minta, perbaiki iman. Ini sungguh benar ya gitu. Saya baru-baru ini mendengarkan khotbah dari Bapak Stephen Tong. Tentu adik-adik kenal dengan beliau ya. Dan yang sangat saya kagumi gitu ya, sangat saya kagumi dari Pak Stephen Tong adalah bahwa ketika mengajarkan tentang doa itu, sering sekali beliau tidak
mintalah ini, tidak pada konsep itu gitu ya, tetapi beliau Pak Stephen itu bagaimana berdoa itu adalah taat sama Tuhan. Yang utama taat sama Tuhan. Tidak minta ini itu ini untukku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku. Tidak pada konsep itu, tetapi kepada konsep taat sama Tuhan. Doa adalah taat sama Tuhan. Dan kalau kepada perenungan pribadi Kakak sendiri benar gitu. Bahwa sebenarnya ketika berdoa itu memusatkan pikiran kepada Allah dan fokus gitu, fokus kepada Allah gitu. Dan ketika fokus kepada Allah itu, kita akan merasakan bahwa Allah itu benar-benar memang menguasai pikiran gitu, yang kita nggak duga gitu. Mungkin saya datang dengan ketakutan dan keraguan-raguan saya. Misal, saya meminta kesehatan contoh, tengah-tengah saya sedang sakit gitu. Tapi ketika saya memusatkan kepada Allah, hati saya kepada Allah untuk minta kesembuhan, justru saya merasakan Allah justru memulihkan saya dengan keraguan-raguan saya. Karena akhirnya Tuhan selidiki, Tuhan lihat ketakutan-ketakutan saya ketika saya minta kesembuhan. Dengan saya dalam permintaan tadi, saya ketika Kakak dalam kondisi sakit gitu. Artinya adalah bahwa ketika kita memusatkan pikiran kita kepada Allah, Allah akan terus bekerja di dalam hati kita. Ketika kita terus berusaha memperjuangkan itu, maka Allah terus menuntun kita kepada akhirnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akhirnya koreksi gitu, koreksi kepada doa, kepada hati, kepada pikiran, kepada motivasi saat berdoa tadi. Ya, dalam Matius 6 ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah sesungguhnya kunci daripada iman yang sungguh. Dan akhirnya membawa kita kepada doa yang sungguh, doa yang benar, doa kepada Allah yang kekal, yang tidak terbatas itu. Next slide, Dek. Ya, dan benar bahwa memang ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka nanti Allah akan menambahkan semuanya kepada kita. Tetapi itu tadi, konsep menambahkan kepada kita itu bukan hanya soal kesenangan dan kenikmatan dunia dengan versi kita ya. Karena sesungguhnya adalah doa menaklukkan kehendakku di bawah kehendak Tuhan. Ya, dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Adik-adik tentu adalah anak-anak Allah. Kita yang sudah di dalam Kristus adalah anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita terus dibaharui oleh Roh Allah kalau kita datang kepada Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, seperti tadi, bahwa menderita bersama dengan Dia. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bahkan kita akhirnya juga menderita bersama-sama dengan Dia. Sesungguhnya itu adalah kehidupan kita yang terus terpaut kepada Allah. Itu adalah doa yang benar. Hidup di dalam Allah seperti itu. Nah, kenapa contohnya ya? Ini Kakak coba buat di sini tentang kisah dalam kisah Stefanus ya. Dalam kisah para rasul 7 ayat 54 sampai 60. Nanti adik-adik boleh bisa baca ya tentang kisah Stefanus. Tapi kayak singkat dari ayat 59 ini katakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Bayangin, Stefanus berdoa, dia dilempari gitu. Katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dia udah tahu dia akan mati gitu. Dia udah tahu dia akan, dan dia dalam kondisi sengsara, bayangin. Kalau kita pikir-pikir,
Kita berdoa, kita kan yakin kadang-kadang, kasihlah mujizat Tuhan, lepaslah aku dari sini, selesaikanlah masalahku ini, tuntaskanlah ini gitu. Tapi dari teladan hidup Stefanus, ketika dia berdoa loh adik-adik, ketika dia berdoa, dia dilempari gitu. Dan dia bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dia udah tahu dia akan mati. Tapi dia doa gitu. Dan itu dalam kondisi dia berdoa, dia taat sama Tuhan. Kemudian dalam ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia, Stefanus. Dia sengsara ketika dia berdoa. Dia dilempari ketika ia berdoa. Dan dia akhirnya meninggal ketika dia saat berdoa gitu. Dan dia apa yang dia bilang? Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu adalah puncak iman dari orang percaya. Ketika dia beriman kepada Tuhan, dia disakiti, dia dikecewakan, bahkan dia tidak meminta selamatkanlah aku ya Tuhan. Dia nggak meminta itu gitu. Mungkin kalau kakak di situ ya, mungkin adik-adik enggak. Tapi kalau kakak di situ, Tuhan selamatkanlah aku, tunjukkan dong mujizatmu Tuhan, karena aku setia samamu. Tuhan jangan sampai aku mati di sini, jangan sampai Tuhan dipermalukan. Mungkin kakak akan seperti itu, bukan seperti Stefanus. Mungkin adik-adik akan seperti Stefanus ya, yang ya terimalah rohku gitu. Malah mungkin adik-adik akan mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka gitu. Kisah Stefanus itu sama dengan Tuhan Yesus ya, kisah Tuhan Yesus. Bahwa ketika dia berdoa gitu, dia tahu, Yesus tahu dia akan dibunuh gitu. Tapi dia taat sampai mati. Artinya bahwa apa gitu? Doa itu berarti kita mentaklukkan kehendakku di bawah kehendak Tuhan. Bukan kesuksesan yang kupikirkan itu hasil doa gitu. Tetapi apakah memang kesuksesan itu yang Allah mau? Apakah kesuksesan itu dari Allah? Apakah keberhasilan itu yang dari Allah? Apakah yang ada ini dari Allah? Kembali kepada konsep itu. Puncak tertinggi dari iman kita kepada Tuhan dalam berdoa adalah sekalipun doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi kita setia. Sekalipun iman kita sedang terancam, kita sedang disakiti, seperti kisah Stefanus, kita justru datang kepada Tuhan berdoa kepada orang-orang yang menyakiti kita, agar Tuhan mengampuni mereka. Kualitas rohani, pemahaman yang benar tentang Allah, bukan konsep duniawi, hanya kesenangan-kesenangan duniawi, tapi masuk kepada kesenangan yang Allah mau, kesenangan kekekalan, fokus kepada yang Allah mau, yang Allah kehendaki, kepada pimpinan roh Allah. Selanjutnya, Dek. Doa memfokuskan hidup kita kepada Allah. Benar sekali, doa memfokuskan hidup kita kepada Allah. Saat kita mati di dalam dosa, kita merasakan kekosongan hidup, kita terpisah dari Allah, kita nggak mengalami damai sejahtera. Tetapi kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus, kita mengimani Yesus Kristus yang sudah mati di salib, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Tetapi adik-adik, sekalipun kita memiliki kehidupan yang baru, dosa tetap menguasai kita. Maka perjuangan bagi kita untuk terus memperjuangkan rohani kita, memperjuangkan iman kita, untuk fokus kepada Allah, mengarahkan ulang hidup kita dari hidup yang selama ini berdosa jauh daripada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, dan akhirnya kita terus berjuang, berusaha, berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan keraguan-raguan, berjuang melawan kekhawatiran, berjuang melawan ketakutan-ketakutan kita, berjuang melawan hati kita yang kadang-kadang mengikut Tuhan sekedar-sekedar. Kita kalahkan semuanya itu untuk fokus kepada Yesus yang sudah mati bagi kita. Untuk kita
terus berelasi dengan dia. Dan itu harus diperjuangkan adik-adik. Tuhan nggak kasih langsung contoh adik MC tadi kan, ya udah kamu langsung bertumbuh, langsung kamu seperti Paulus. Nggak ada yang seperti itu gitu. Adik-adik pasti mungkin di sini bertumbuh dengan proses rohani yang banyak gitu, beragam. Adik-adik pasti di sini mungkin bertumbuh karena lagu rohani, atau karena masalah hidup akhirnya bertumbuh, atau karena banyak hal ya, apakah dari keluarga atau yang lain gitu. Berbeda-beda pengalaman rohani kita. Tetapi kita yakin semuanya itu adalah kita harus akui bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan dan dengan hati kita yang datang kepada Tuhan. Bahwa pertumbuhan rohani, doa yang erat dengan Tuhan, bagaimana akhirnya Paulus yang dulunya membenci Tuhan, akhirnya dia rela mati untuk Tuhan. Itu karena perjuangan dia, karena usaha dia. Dan itu ditolong Tuhan. Tuhan melihat usaha kita. Tuhan nggak langsung anugerahkan, yaudah kamu percaya, kamu langsung kualitas rohanimu seperti ini. Tidak. Tetapi bagaimana kualitas rohani kita, doa kita itu, setiap waktu, setiap menit, terus kita perjuangkan datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terus menuntun kita, memperlengkapi kita. Akhirnya kita diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Selanjutnya, mari kita lihat. Selanjutnya, Dek. Doa adalah oksigen bagi jiwa dan roh kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, akan terus dipimpin oleh Tuhan untuk kita dibaharui hari demi hari. Dalam doa doa adalah oksigen ya. Kalau tadi kakak buatkan di sini adalah kalau oksigen dalam nafas kita, adik-adik bisa bernapas sekarang, ya saya bisa bernapas, saya bisa berbicara sekarang, itu karena ada oksigen ya. Nah tentunya apa manfaat oksigen? Menggerakkan sistem pernapasan. Jadi kalau tidak ada oksigen, maka ya kemungkinan kita manusia akan punah. Ya, bahkan dalam kebutuhan kita sehari-hari, oksigen itu adalah membantu hidup kita untuk dalam sistem peredaran darah, memaksimalkan daya ingat, mencegah berbagai penyakit, membuat pikiran kita lebih tenang ya. Kadang-kadang kan sering gitu ya, kalau kita lagi panik, ayo tarik nafas dulu, tarik nafas begitu ya. Karena kadang ketika tarik nafas kita jadi lebih tenang gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya, kadang-kadang manfaat dari oksigen itu. Tetapi kita tahu bahwa oksigen itu adalah yang memberi kita hidup. Tanpa oksigen maka kita akan mati secara fisik, kita akan punah. Sama juga dengan doa. Doa adalah oksigen bagi jiwa kita, roh kita. Dan doa itu yang menggerakkan jiwa dan pikiran roh kita kepada Allah. Ya, akhirnya kita menyatu kepada Allah yang adalah pencipta kita. Sehingga kita mengerti jalan-jalan pikiran Allah, merasakannya dan mengalaminya. Dalam arti begini, adik-adik, kalau saya terkasih pasti mungkin banyak konsep rohani yang tahu gitu, konsep teologi tahu, banyak yang sudah dipelajari doktrin-doktrin gitu. Tapi seberapa banyak sudah kita mengalami itu, menghidupi itu, mencintai Tuhan dengan itu. Tidak hanya paham soal konsep, tidak hanya beretorika soal doktrin-doktrin, tetapi kita mengalaminya. Kita berbuah di dalam iman. Kita mengalami kesembuhan-kesembuhan rohani. Banyak penyakit rohani, kecemburuan, kemarahan, egois, merasa paling hebat, paling benar, cemburu, bahkan juga malas. Semuanya itu adalah penyakit-penyakit rohani gitu. Tetapi ketika kita belajar firman, kita mengalami firman lewat doa itu menjadi hidup bagi kita sehingga kita akhirnya sembuh dari itu semua dengan pertolongan Tuhan lewat doa-doa kita. Sehingga kita ditegur oleh Tuhan melalui doa kita juga. Melalui kita juga belajar firman. Selanjutnya, dalam Yakobus 5, kakak akan bacakan kepada kita semua.
Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 dikatakan, demikian firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau next slide ya, Dek ya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Maka adik-adik setialah berdoa. Apapun hasilnya dan apapun keadaannya, setialah berdoa. Karena doa itu bukan bagaimana saya berdoa, tetapi bagaimana saya untuk taat. Taat kepada Allah. Benarkan diri kita, artinya benahi dirimu. Benarkan doamu. Allah di sorga akan melihat kebutuhan kita. Nyawanya aja sudah dikasih. Nyawanya gitu. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Apalagi studi, apalagi pekerjaan, apalagi keluarga yang harmonis. Nyawanya aja sudah dikasih Tuhan. Apalagi semua yang di dunia ini. Bagian kita adalah setia. Perbaiki hidup kita. Perbaiki tingkah laku kita. Setialah berdoa. Seperti dalam gambar yang kita bisa lihat di sini, ini adalah Daniel ya. Di Goa Singa. Adik tentu tahu kisah Daniel gitu. Tetapi yang paling kakak berkesan dari dia adalah kesetiaannya berdoa gitu. Bukan akhirnya dia lepas dari masalah, tidak gitu. Seumur hidup akan ada masalah adik-adik. Seumur hidup nggak ada jaminan kita akan selalu happy gitu. Tetapi ingat, penderitaan pun tidak kekal. Jadi jangan terpuruk dengan penderitaan. Tidak ada yang kekal dengan penderitaan. Nggak selamanya juga kita menderita kan. Jadi bagian kita apa dalam ketika kita menderita? Setia saja, taat terus kepada Tuhan. Selanjutnya, next-nya, Dek. Ya, kehendak Tuhan atau lawan dari kehendak pribadi ya, seperti tadi. Ya, dalam kondisi rohani yang mana adik-adik sekarang? Ya, apakah kondisi rohani yang Tuhan mau dan adik-adik sedang taat? Puji Tuhan dalam kondisi itu. Artinya setia dalam berdoa, jam doa pribadinya setia, saat teduhnya setia, imannya sudah sungguh-sungguh, dan kondisi taat, puji Tuhan gitu. Atau justru kehendak pribadi yang menguasai kita, semua gue gitu ya, memuaskan diri sendiri, kesenanganku. Apakah pada posisi itu? Kalau posisi itu, mari bertobat dari keadaan itu ya. Karena kehendak Tuhan sangat berlawanan dengan kehendak pribadi. Sangat berlawanan, sangat bertentangan. Dan itu kita tidak bisa tawar-menawar. Gabung aja lah kehendakku dengan kehendak Tuhan. Kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan memiliki konsep sampai kepada konsep rohani Stefanus tadi. Ketika dia berdoa taat, justru dia setia sama Tuhan gitu. Dia tidak mengutuk. Dia terus setia sama Tuhan. Berdoa terus sama Tuhan. Ketika pun nggak dijawab doanya, dia terus setia sampai akhirnya dia mati gitu. Dan dia tetap mengampuni gitu. Nah, sebenarnya Tuhan mampu, kehendak Tuhan ya. Tuhan itu mampu gitu. Bagaimana kita memahami itu? Tuhan mampu sebenarnya mengabulkan semua harapan-harapan kita. Tuhan sanggup gitu. Kenapa enggak gitu? Orang Tuhan yang memiliki segala sesuatu di dunia ini. Bahkan adik-adik miliknya, saya juga miliknya gitu. Mau Tuhan buat gimana pun kita sebenarnya bisa gitu. Tapi sebenarnya artinya di sini adalah
Tergantung gitu. Tergantung dalam arti apa? Tergantung kita loh gitu. Bagaimana kita meresponi semua yang ada dalam hidup kita. Apakah kehendak kita yang kita ikuti sebisa gue mengandalkan diri gitu ya. Ya udahlah aku ini gitu. Ya udahlah aku ini. Aku punya ini kok, aku punya uang kok, aku punya teman kok, aku punya keluarga kok gitu. Kita andalkan semua itu. Sebenarnya kehendak pribadi poinnya nanti penyesalan. Karena tadi kita nggak kekal. Kita nggak kekal adik-adik. Nggak ada jaminan kita meninggal tua. Mudah bisa Tuhan panggil gitu. Saat kita diperhadapkan itu, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan gitu. Ya. Dan Tuhan yang tahu, itu tadi, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kekal. Tuhan mulia. Maka tanya sama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang belum dijawab, tanya sama Tuhan. Ketika sesuatu hal masalah dalam hidup kita, tanya sama Tuhan. Bawa sama Tuhan. Walaupun penderitaan yang ada, ketika kita datang sama Tuhan, ada damai sejahtera. Kakak rasa adik-adik pernah mengalami itu ya, sebagai anak Tuhan kita gitu ya. Banyaknya masalah, banyaknya kesusahan, tapi kita santai aja gitu. Kita happy-happy aja gitu. Orang sampai bilang, kau kok santai aja hidupmu gitu. Kok kamu kayak gini aja gitu. Padahal kita dalam kondisi kesusahan, tapi kita puas gitu. Puas secara hati, batin, pikiran gitu. Kayak kita merasa bahwa ya apa sih di dunia ini yang kubutuhkan? Aku udah punya Tuhan kok. Apa sih ini itu gitu. Aku udah punya Tuhan kok, itu segala-galanya bagiku. Yang lain itu hanya tambahan gitu. Dan next itu yang akan mempengaruhi hidup kita kepada kita jadi berkat sama orang. Jadi kita mental, rohani kita mental adalah kehendak Tuhan yang kuikuti. Bukan semau gue, sebisa gue, setahu gue ya menentukan diri sendiri. Enggak gitu. Tapi aku mau mengarahkan diriku kepada Allah dalam kondisi apapun, dan aku akan memperoleh damai sejahtera. Tapi sebaliknya, ketika aku bersantai-santai dengan kondisi rohaniku, berleha-leha dengan semua yang kukerjakan, ya penyesalan. Suatu saat kita akan menyesal. Suatu saat kita akan mengalami akhirnya kekosongan roh, hati. Ya, adik-adik pasti lihat ya banyak sekali sekarang para pesohor atau selebritis yang membuat konten-konten tentang religi ya, hal-hal rohani. Kenapa sebenarnya gitu? Di situlah letak kita sebenarnya manusia gitu, bahwa kita sangat tidak kekal di dunia ini. Ya, semuanya tidak kekal. Termasuk tadi ya, penderitaan tidak kekal. Jadi kalau ada masalah santai aja, besok itu udah Tuhan bereskan dengan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita perhatikan kepada berdoa dengan benar. Ya, berdoa dengan benar. Jangan cepat puas rohani. Jangan cepat ya sudah, aku udah tahu ini, udah selesai gitu. Tapi mari kita datang untuk datang terus kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan, apalagi yang Tuhan mau, apalagi yang Tuhan kehendaki dari hidupku. Dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi bagaimana kita terus berdoa dengan Tuhan dan terus kita tidak puas secara rohani, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu belajar firman Tuhan, giat selalu melayani, giat selalu menomorsatukan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Bangun pagi, giat langsung berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dalam studi mengutamakan Tuhan, dalam pelayanan mengutamakan Tuhan, dalam banyak hal, keluarga, ambisi-ambisi kita utamakan Tuhan. Nah, dan dalam berdoa itu juga kita, adik-adik, mari kita buat jadwal jam doa pribadi, dan kita buat topik doa yang spesifik.
Dan yang utama juga kita disiplin mengerjakannya, disiplin. Hal ini kali yang sering menjadi, apa ya, harus perjuangan kita sebagai anak Tuhan. Bahkan Kakak sendiri pun terus berjuang ya. Puji Tuhan Kakak terus ditolong untuk taat gitu ya, dalam hal doa, untuk setia. Nah, mari itu saya rasa juga dilatih ya, seni gitu, seni untuk kita taat sama Tuhan. Seni biar bagaimana kita kayak gimana ya, gimana gini, kan ada kadang-kadang kita bilang bosan gitu. Ada yang bilang kayak, "Kayaknya jenuh loh Kak," gitu. "Kayaknya aku itu, apalah ya." Adik-adik kelompok sering bilang gitu ya, atau, adik kelompok Kak yang siswa pun bilang, "Kadang jadi malas Bu berdoa." "Kenapa?" gitu. "Entah kenapa Bu," gitu. Sebenarnya kenapa hal itu terjadi sama kita adalah kalau dalam pengalaman rohani Kakak ya, beda-beda kita. Tapi kalau Kakak lihat ataupun Kakak amati dari adik-adik kelompok pelayanan, bahkan dari perjalanan rohani Kakak sendiri adalah karena kita cenderung memaui keinginan kita. Karena kita mauinya daging kita ini. Coba kita lawan, nggak akanlah. Coba gini nih, misalnya nanti kan kita ada jam doa nih, terus kita lagi pegang handphone gitu. Udah diingetin nih, Roh Kudus sudah bicara, "Ayo ayo doa, doa untuk ini pelayanan," gitu. Terus kita lagi buka handphone, "Ah, bentar lagi lah Tuhan," gitu. Kadang kita bicara gitu ya, gitu. Tapi, eee, lagi asik nih misalnya buka handphone tadi, terus Tuhan bilang, Roh Kudus bilang lagi, "Ayo dong doa, ini mau didoakan," gitu. Coba kita letakkan, "Oke Tuhan," gitu. Letakkan, lawan matikan handphone dan doa. Sebenarnya kita menang kan, Tuhan pasti senang gitu. Dan iblis ya kalah gitu ya. Sebenarnya mana yang kita pilih? Kalau Kakak bilang sama anak-anak gitu ya, "Mana kamu pilih? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati iblis?" Nah, kalau menyenangkan hati Tuhan, lawan malasnya gitu. Lawan, eee, kehendakmu itu tadi, yang semau gue itu, sekehendak gue itu, lawan gitu. Datang kepada Tuhan, cari gitu, apa yang Tuhan mau. Kalau ada topik doa tentang sahabat, keluarga, pelayanan, kampus, gereja, pemerintah, bangsa, dunia ini, bahkan kondisi yang sekarang, ini adalah tanggung jawab kita orang Kristen. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Kristus. Kondisi yang sekarang, kalau kita tidak sungguh-sungguh mendoakan, siapa lagi? Kalau kita tidak sungguh-sungguh bawa bangsa ini kepada Tuhan, dunia ini kepada Tuhan, situasi COVID ini kepada Tuhan, siapa lagi gitu? Kalau kita aja mencele-mencele berdoa, malas-malas berdoa, siapa lagi gitu? Tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah mengatakan pengikut Kristus, murid Kristus. Mari kita lawan malas kita benahi diri kita cintai Tuhan, kita bernafas hanya ketika kita berdoa dalam kondisi rohani. Maka kita jadi militan berdoa, orang-orang yang militan berdoa. Bahkan mungkin kita sampai menangis berdoa dan kita punya di kamar banyak waktu panjang doa kita kepada Tuhan. Lebih panjang mungkin akhirnya waktu kita kepada Tuhan dengan media sosial kita. Ayo coba praktekkan. Ayo coba dilatih gitu. Untuk kita tidak banyak waktu dengan itu semua, tetapi kita untuk banyak waktu dengan Tuhan. Ya. Kemudian karena apa gitu? Ketika kita berdoa itu, akhirnya hidup kita berbuah. Akan kita milikilah. Seperti tadi, oksigen itu akan memulihkan hidup manusia, memberkati hidup manusia untuk bisa melakukan yang bermanfaat gitu. Bahkan juga dengan oksigen tadi, hidup manusia akhirnya juga bisa sembuh dari banyak penyakit, melawan penyakit, memiliki antibodi. Sebenarnya juga seperti itu. Doa akhirnya menghalangi kita dari dosa gitu, menjauhkan hidup kita dari dosa. Seperti antibodi gitu jadinya. Karena dengan doa kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Allah, kita akhirnya bisa berhenti dari dosa-dosa kita. Dosa banyak hal yang kita punya dosa. Kita bergumul dengan itu. Kalau kita tidak bergumul dengan itu ya hati-hati juga ya. Kalau sampai sekarang jenjang rohani kita udah tahap bagaimana kita tidak lepas dari dosa kita, hati-hati. Ayo kita bertobat dari dosa kita dengan apa? Dengan doa. Doa yang terus berfokus kepada Allah. Karena doa yang hidup adalah transfer hidup gitu. Doa yang benar di hadapan Tuhan adalah kita transfer hidup kita. Jadi misalnya kita bilang kita berdoa, setia berdoa.
Tapi dikenal orang kita itu orang yang pemarah gitu. Doa kita misalnya di keluarga gitu, ayo doa Ma, ayo doa Pak gitu. Tapi dikenal mama kita malas. Mencuci piring aja malas gitu. Benahi kamar dia aja malas. Apa gitu? Apa dong artinya buahnya? Enggak kan gitu. Ya, artinya doa yang hidup adalah transfer hidup gitu. Kita dengan doa yang fokus kepada Tuhan, hidup kita benar gitu. Kita menjadi kitab yang terbuka gitu. Kita menjadi kitab terbuka. Adik-adik kita terbuka di rumah. Adik-adik kita terbuka di studi. Adik-adik kita terbuka di angkot sekalipun. Atau di perjalanan, atau di mall sekalipun. Tuh, orang lain melihat. Adik-adik menyatakan kebesaran dan kebenaran Kristus. Itu adalah sebenarnya doa yang benar. Maka mari kita berjuang sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai ke-11 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengenalan, dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, semoga kasih kita melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian hanya kepada Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kuduskan ya Tuhan dan berkatilah agar menjadi hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan firman-Mu, bahkan untuk jam doa kami selanjutnya, mohon Tuhan terus memimpin kami. Amin. Baik, terima kasih Kak Damasti. Sungguh khotbah yang sangat indah ya teman-teman. Biarlah apa yang Kak Damasti sampaikan tadi bisa menjadi rema bagi kita masing-masing. Biarlah kita tetap setia untuk berdoa dan datang kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita bukanlah apa-apa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tetaplah berseru, berserah, dan bernaung di dalam perlindungannya. Untuk itu saya mengundang saudara sekalian untuk menyanyikan lagu permohonan, Tuhan tolonglah. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru yang ku tahu kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap
percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru yang ku tahu kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan. Sebelum kita berdoa, untuk topik doa telah kami share di grup dan nanti akan ditayangkan di share screen. Baiklah teman-teman bisa melihat, MC memberi waktu selama 3 menit untuk teman-teman membacanya. Baik, sepertinya teman-teman telah membacanya. Mari kita siapkan hati kita naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita naikkan segala permohonan kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Teman-teman, apa yang menjadi kerinduan teman-teman saat ini? Dalam kesempatan kali ini, mari kita sampaikan seluruh hati kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati yang kita miliki. Mari kita naikkan topik doa 4P, yaitu pertama penginjilan. Doakanlah kampus USU, khususnya Fakultas Hukum, supaya semua orang yang ada di sini mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Doakan supaya komponen pelayanan semakin rindu mengabarkan Injil di tengah-tengah kampus maupun dalam keluarganya. Mari kita berdoa.
Mari kita doakan pembinaan. Doakanlah buat setiap orang yang sudah dikabarkan akan Injil itu. Kiranya semakin giat dalam mengisi diri dan bertumbuh di dalam iman dalam Kristus Yesus. Doakanlah buat AKK, PKK yang ada di kelompok kecil, supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, rajin mengisi diri, dan semakin menjaga HPDT. Doakanlah juga untuk kerinduan bermisi dari setiap kelompok kecil. Doakanlah untuk kelompok besar yang sudah dikerjakan di pelayanan kita, se-USU maupun se-UP, supaya melalui itu Kompel semakin bertumbuh dan berdampak. Mari kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa untuk pelipat gandaan. Doakan untuk pelipat gandaan kita supaya tiap tahun biar Tuhan yang berotoritas dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang terlibat di dalam PKK, CPKK, maupun komisi kelompok kecil mulai semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Doakan untuk setiap AKK yang direko, biar kiranya Tuhan menolong di dalam setiap tahapan yang boleh mereka lalui. Mulai dari pengisian angket sampai dengan penantangan. Dan mereka semakin rajin mengisi diri dan terus berdoa kepada Tuhan. Doakan untuk AKK yang masih belum direko, supaya terus mengingat dan sembari mendoakan visi kelompok kecil kita. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pengutusan kita. Doakan untuk AKK yang melayani di organisasi, supaya dalam mengerjakan visi, yaitu memberitakan Injil di sana. Doakan untuk persiapan pra-alumni, supaya semakin giat mengisi diri, dan tetap berdoa untuk menggumuli visi pribadi mereka. Mari kita naikkan doa kita.
Dalam Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Baik, iman adalah karunia dari Tuhan yang harus kita tumbuhkan dan kita pelihara. Mari saudara sekalian, untuk sama-sama kita berkomitmen menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Teguhkanlah iman kita dan pelihara iman kita. Karena tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Karena pasti ada mukjizat dalam bersyukur. Mari kita naikkan lagu komitmen kita, yaitu mukjizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dan mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Baik, selesailah kita di jam doa komponen pelayanan kita. Mari kita tutup dalam doa. Kami memohon Kak Damasti untuk menutup dalam doa. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan yang sungguh sangat sempurna kami nikmati. Dari awal Tuhan, jam doa kami, Allah telah memberkati dan menolong kami. Bahkan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan, doa permohonan di hadapan Allah. Kami memohon kepada kemurahan, kepada kuasa, kepada kebesaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja ya Tuhan untuk memberkati setiap doa kami ya Allah. Untuk nama Allah ditinggikan, nama Allah diagungkan di dalam pelayanan UPFH ya Tuhan. Berkatilah ya Allah dan kuduskanlah setiap permohonan daripada anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami memuji Allah juga yang sungguh sangat baik telah memberkati kami lewat pujian, lewat kebersamaan kami dalam jam doa ini, bahkan lewat banyak hal yang boleh kami nikmati dan terkhusus untuk firman-Mu. Maka Tuhan yang penuh kasih, Roh-Mu yang kudus telah Engkau mataharikan dalam diri kami. Biarlah itu terus yang kami
Pelihara Tuhan untuk kami terus berjuang menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Kristus yang setia, menjadi pendoa-pendoa yang setia, pendoa-pendoa yang militan ya Tuhan, bagi pelayanan, bagi bangsa, bagi keluarga, bagi dunia ini ya Tuhan. Kami menjadi agen-agen perubahan, membawa doa kami kepada Tuhan, sehingga banyak hal yang diubahkan oleh kuasa kebesaran Tuhan lewat doa yang kami sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami memuji kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami boleh nikmati pada malam hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, satu persatu Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui kondisi rohani mereka, perjuangan mereka akan iman. Kiranya Allah yang menolong, kiranya Allah yang menguatkan, kiranya Allah yang menghiburkan dan mengasihi setiap anak-anak-Mu yang dalam kondisi persoalan hidup atau mungkin permasalahan yang begitu pelik. Kiranya Allah memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam kondisi suatu penyakit atau apapun. Kiranya Allah yang memberikan pemulihan, memulihkan imannya, memulihkan pengharapannya, bahkan juga memulihkan kesehatan fisik. Ya Allah, berkati setiap anak-anak-Mu dalam mengerjakan studinya. Biarlah mereka memilih menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat melalui studi yang mereka kerjakan. Mereka menjadi kitab yang terbuka ya Allah. Melalui studi yang mereka kerjakan, nama Allah yang ditinggikan dan nama Allah yang diagungkan ya Tuhan. Bahkan dalam keluarga mereka Allah kiranya yang memberkati Allah. Bahkan dalam pelayanan, bahkan juga dalam segala hal yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan kiranya yang menolong mereka, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, untuk banyak juga hal yang kami lakukan di sepanjang jam doa kami ini, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah, kami yang kudus dan suci. Kami datang di hadapan-Mu, mohon ampun ya Allah. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Sehingga jam doa kami ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Allah, bahkan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan menutup jam doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, teman-teman, acara kita telah selesai. Mohon jangan live dulu karena kita akan foto.